Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rafai Matondang. Di video kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan sangat antusias dalam mengembangkan pendidikan, sehingga siswa juga semakin ke depan saya perhatikan semakin antusias juga kehadirannya, rindu dengan sekolah, dengan apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Rafai Matondang. Dari program-program yang diberikan oleh Pak Rafai Matondang menggunakan guru penggerak, guru-guru termotivasi melihat perkembangan tersebut dan melihat perjalanan mengajar dan mengajarnya, dan melihat perkembangan siswa-siswa sudah hampir pasti mempelajari yang namanya bahasa Inggris. Dan kami di sini merasa sangat terbantu dengan adanya arahan dari beliau, yang mana masih banyak kekurangan yang mungkin telah kami lakukan sebelumnya. Semenjaknya adanya arahan dari beliau ini, kami sudah mulai untuk membenahan diri agar sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, di mana visi misi ini agar menjadikan siswa-siswa kita sekarang menjadi merasa nyaman di sekolah, serta menjadi lebih semangat untuk bersekolah. Cari dulu sebab musababnya, apa sebab mereka itu melakukan kesalahan. Karena kalau terlalu cepat kita menghukum, itu membuat anak sendiri menjadi stres. Oh iya, apa kak? Sersanse, Apa itu sersan? sersanse, serius tapi santai. Wah luar biasa, iya. Banyak terlebih dahulu mengangkat seorang yang selamat ke sekolah tanpa mendengarkan, tanpa meminta alasan, langsung membuli, langsung melempar dari buku, langsung buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari sama-sama kita ucapkan banyak syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian tak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kelak yang kita harapkan hingga sampai kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada, terutama kepada Bapak Pimpinan, Pak Zainuddin, Bapak Kepala Sekolah Pak Irwansyah, yang telah mendorong saya mendorong atau mendukung saya hingga
dan memberi kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan pengimbasan atau sharing, ya, bukan maksud untuk mengajarin atau apalagi mengguruin, sama sekali tidak, tapi sharing atau berbagi apa yang telah saya dapatkan dari pembelajaran saya selama beberapa bulan ini. Jadi memang tugas kami untuk membagi kepada rekan sejawat khususnya yang ada di sekolah kami masing-masing. Jadi dengan artinya yang kita buat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat khususnya untuk sekolah kita, iya. Baik, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, kami mintakan kepada Bapak Dr. Andus Zainuddin selaku pimpinan sekolah yang kita cintai ini untuk memberikan bimbingan dan pengarahan. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu guru, sama-sama mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita. Kemudian selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita mudah-mudahan syafaat beliau nanti kita dapatkan di hari akhir. Pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul untuk mengikuti arahan-arahan dari Bapak Rafai Matondang yang telah ditetapkan sebagai guru penggerak di SMK Tarbiyah Islamiyah Hinai-Kiri. Jadi kami juga mengucapkan syukur bahwa Bapak Rafai Matondang dapat menjadi guru penggerak tersebut. Kepada pihak pemerintah kami ucapkan terima kasih, khusus kepada Dinas P dan P. Jadi di sini dalam pertemuan ini kita sama-sama berusaha untuk mendengarkan pengarahan-pengarahan, penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Rafai Matondang tentang apa-apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan tugas-tugas kita agar tercapai dengan maksimal segala kegiatan kita. Jadi untuk itu memang kita sangat beruntung pada kesempatan ini mendengarkan penyampaian dari Pak Rafai Matondang. Mudah-mudahan Pak Rafai Matondang ini dapat sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dapat selalu memberikan gerakan-gerakan untuk selanjutnya. Dan kepada kita semua, marilah kita ikuti apa-apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat kita terima, kita serap, dan kita laksanakan untuk kepentingan sekolah kita
pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Zainuddin selaku pimpinan kita di SMK Tarbiyah Islamiyah Negeri yang begitu luar biasa memberikan motivasi khususnya bagi diri saya pribadi yang merasa sangat kurang apa-apa gitu, tapi memang saya akan tertutup terus tetap berusaha untuk belajar menjadi yang lebih baik. Sebelum saya sharing tentang materi apa yang telah saya dapatkan dari program Guru Penggerak, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menonton sebuah video ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau. Tunggu. Mentok kau Kayla. Yang kelok. Gara-gara kau, kita semua masih tidak belajar. Mentok ini, ngomong tadi. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, di situ. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Iwan, Iwan. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla ya. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari di gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Tidak usah bayar alasannya. Berdiri korban. Sepanjang pelajarannya minggu hari ini, mau berdiri terus di depan. Udah deh, terlambat sih. Kemudian Gimana Pak Ibu? Setelah melihat video tadi, banyak yang kita pikirkan ya. Kira-kira Bu Ayah apa yang dipikirkan setelah video ini? Pertanyaan terlebih dahulu, mengapa seseorang itu terlambat ke sekolah tanpa mendengarkan, tanpa meminta alasan, langsung membuli, langsung melempar dari buku, langsung duduk. Mungkin seperti itu yang saya dapat dari sisi negatifnya. Kalau misalnya guru itu mengambil dari sisi positifnya, mungkin hal yang seperti itu tidak terjadi kepada si Kayla. Baik, terima kasih luar biasa Mas Nur Hayat telah memberikan tanggapan setelah video tadi. Ya, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang bisa memberi tanggapan? Pak Enda atau Bapak Sampingan? Kalau
bahwa kita sebagai guru tidak boleh terlalu cepat menjatuhkan hukuman kepada tingkah laku siswa-siswi yang salah. Kita harus cari dulu sebab musababnya, apa sebab mereka itu melakukan kesalahan. Karena kalau terlalu cepat kita menghukum, itu membuat anak sendiri menjadi stres dan malas untuk mengikuti selanjutnya kegiatan belajar mengajar yang ada. Itu akibat dari itu. Jadi demikian saja saya rasa yang saya sampaikan. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak pimpinan yang telah memberikan tanggapannya. Menurut saya memang sangat luar biasa, menjadi catatan juga bagi saya pribadi, seorang guru yang banyak terdapat kekurangan dalam mendidik. Tapi alhamdulillah benar apa yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwasanya mungkin dari kata lain itu bertabayun atau melihat kenapa mereka membuat kesalahan, kenapa seorang murid itu membuat kesalahan. Tidak semerta-merta kita langsung memberi hukuman. Seperti itu mungkin yang Bapak pimpinan sampaikan. Ibu yang lain kira-kira ada yang memberi tanggapan? Pak Eri, Pak Dedi bisa memberikan tanggapannya kira-kira? Mengenai video yang telah ditampilkan tadi, bahwa seorang pendidik memang harus dituntut untuk lebih bijaksana dalam menanggapi permasalahan yang ada. Tentunya kita harus memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu dan bertanya bagaimana atau apa penyebab dari keterlambatan dari siswa tersebut. Dengan bertanya tersebut mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagaimana supaya keterlambatan itu tidak terjadi berulang kali, dan perlu juga ada keterbukaan antara siswa dan guru mengenai masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang memang perlu mendapatkan ya semacam toleransi lah terhadap masalah-masalah yang terjadi. Saya rasa itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi tentang modul budaya positif di sekolah. Iya, tentu Bapak Ibu guru semua sekalian, rekan-rekan sejawat telah sering mendengar dengan yang namanya budaya positif sekolah. Namun di modul ini seperti ini Bapak Ibu, kira-kira seorang guru atau seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Iya, seperti seorang petani. Tentunya kita itu sebagai petani mengharapkan hasil panen yang baik lagi berkualitas. Iya, itulah kita. Tentunya kita menginginkan nantinya murid-murid kita semua itu menjadi murid-murid yang berkualitas, yang siap bersaing di dunia kerja, dunia usaha di masa era globalisasi saat ini. Iya, seperti itulah kira-kira diibaratkan guru itu seperti seorang petani. Iya, walaupun mungkin kita ini petani ini sudah mendapatkan atau mengupayakan dari mendapatkan bibit-bibit itu yang beraneka ragam. Tidak semua bibit itu baik, bibit itu unggul, bibit itu bagus. Ia memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Sama seperti murid kita semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, murid kita tentunya memiliki keanekaragaman karakteristik. Dalam kata lain, ia
itulah keunikan dari murid-murid kita. Jadi tugas kita semua menghasilkan murid-murid yang berkualitas, yang siap bersaing di masa depan mereka, menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia unggul yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Itu yang kita dambakan tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan itu semua tentunya diperlukan, untuk menghasilkan murid-murid kita yang unggul berkualitas, tentunya diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang unggul juga tentunya. Ya Bapak Ibu, dari dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu semua kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi unggul juga tentunya, untuk menjadikan murid-murid kita unggul. Jadi kita tentunya mempersiapkan diri kita sebagai seorang petani untuk menghasilkan panen yang luar biasa, yaitu murid-murid kita yang unggul yang siap bersaing di dunia internasional, tentunya sejalan atau selaras dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang membuat sekolah itu atau lingkungan sekolah, lingkungan kelas dan lingkungan sekolah menjadi nyaman, tentram, atau kalau itu yang bahagia. Murid itu merasakan bahagia di sekolah, sehingga murid-murid merasa nyaman, tentram, damai, menyenangkan belajarnya. Jadi harapan kita semua agar murid bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah, di lingkungan sekolah. Hal itu berselaras dengan apa yang disampaikan oleh filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso tung tulodo, ingarso sung tulodo, ing madio mangunkarso tut uri handayani. Yang artinya ingarso itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru, berarti kita berada, kalau kita itu berada di depan, tentunya kita menjadi contoh, menjadi contoh, menjadi teladan bagi murid-murid kita tentunya. Dan kemudian ing madio mangun karso, ketika kita berada di tengah-tengah siswa, berada di tengah-tengah murid, kita menjadi inovator atau menguatkan siswa-siswi kita untuk menjadi lebih baik. Dan selanjutnya tu'uri handayani yang sering kita dengar, bahkan ini menjadi pendidikan kita, tu'uri handayani, yang artinya kalau itu kita di belakang, itu kita sebagai pendorong atau penuntun siswa-siswi murid kita untuk mencapai kodratnya masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa eksplorasi konsep untuk budaya positif di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, ada segitiga restitusi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan maksud saya mengajari apalagi menggurui, tapi di sini saya hanya ingin sharing atau berbagi pengetahuan saya dari apa yang saya dapat dari program Guru Penggerak. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya katakan tadi yaitu beberapa eksplorasi konsep, diantaranya perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi maksudnya adalah yang selama ini sering rancu atau katakanlah salah yang sering kita jalankan selama ini. Di antaranya yaitu ilusi bahwasanya kalau guru itu mengontrol murid. Jadi sering kita berpikir bahwasanya kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita mengontrol murid. Iya kan Bapak Ibu? Saya juga merasa seperti itu, tapi sebenarnya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita merasa kalau kita itu mempunyai
wewenang untuk mengontrol murid. Padahal mungkin kalau murid itu ia mau ketika kita kontrol, mungkin itu hanya sekedar dia menghargai atau sama kita gitu, karena kita dilihat oh gurunya, jadi saya mau melakukan lah, kan seperti itu yang pertama. Kemudian selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya, apa itu Bapak Ibu kira-kira maksudnya? Iya, penguatan positif atau sekali lagi dengan kata penekanan. Terkadang kita sering membuat penekanan pada murid kita, jadi sehingga murid itu secara terpaksa untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Padahal semua itu sangat sedikit sekali efeknya bagi murid-murid kita untuk menjadi lebih baik. Saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya ada yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, Bapak Ibu yang sering mungkin ya selama ini sering kita lakukan, sering menyalah-nyalahkan atau mengkritik murid-murid kita. Iya kan Bapak Ibu? Sadar atau tanpa kita sadari, terkadang ya saya sendiri juga sering, ya kamu salah buat ini, salah. Sebenarnya kita sebagai seorang guru itu tidak diperkenankan untuk menyalah-nyalahkan, apalagi murid kita, anak kita. Iya kan Bapak Ibu? Ya, yang tadinya kita berpikir bahwasanya kalau kita mengkritik seorang ini, iya, apalagi kalau kita mengkritiknya di depan umum, tidak secara pribadi, tentu itu malah menyakitkan mereka. Iya kan? Bukannya malah menambah mereka lebih baik atau menguatkan karakter mereka, malah mereka menjadi minder diri. Iya kan? Bahkan bisa menjadi membuat mereka frustasi sehingga mengurangi semangat mereka belajar. Jadi itu semua ilusi Bapak Ibu guru, bahwasanya kalau kita menyalahkan, kemudian kita mengkritik, rasanya tidak elok bagi kita seorang guru, iya kan? Jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu guru dari murid kita. Tinggal lagi bagaimana kita caranya untuk memotivasi mereka atau menstimulus mereka untuk bisa menjadi lebih baik atau untuk bisa mereka belajar agar mereka menjadi benar Bapak Ibu. Iya, yang selanjutnya dari perubahan paradigma, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering terjadi. Kita merasa dewasa, sudah menjadi seorang guru, sering kita selalu memaksakan kehendak kita untuk murid-murid kita. Iya, jadi ini sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, ini tidak patutlah kita lakukan sebagai seorang guru. Iya, pemaksaan itu hanya membuat mereka menjadi tidak tulus atau tidak ikhlas dalam melakukan hal yang kita perintahkan atau yang kita tugaskan kepada mereka. Jadi bagaimana caranya? Sekali lagi saya katakan, bagaimana kita lebih berinovasi untuk meningkatkan kesadaran murid-murid kita, untuk mereka lebih sadar untuk mau belajar, untuk mau bahwa mereka itu sadar bahwa pentingnya belajar untuk diri mereka, untuk masa depan mereka. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Iya Bapak Ibu, selanjutnya eksplorasi konsep untuk budaya positif. Yang kedua yaitu arti kata disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Iya, tidak asing bagi kita Bapak Ibu guru semua ya, rekan semua, bahwasanya kata-kata disiplin. Ya, kita selalu atau sering mendengar kata-kata disiplin. Apa yang terbayang di benak kita semua Bapak Ibu, atau di benak Anda Bapak Ibu guru? Iya, mungkin kebanyakan kita menghubungkan dengan kata disiplin itu dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu semua berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini sering yang kita lakukan Bapak Ibu guru untuk mendisiplinkan. Kita menghukum murid-murid kita
dengan alasan untuk membuat mereka disiplin. Padahal iya itu salah Bapak Ibu guru semua. Iya, jadi kalau bisa untuk mendisiplinkan murid kita tidak perlu menghukum, kecuali secara terpaksa untuk menghukum. Iya Bapak Ibu guru. Iya, jadi menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, disiplin ini atau dengan kata lain dihitung merdeka. Ya, apa kata beliau? Beliau berkata syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Iya Bapak Ibu guru. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya disiplin itu mestilah dari kesadaran diri sendiri. Jadi tidak kita harus menghukum, ya, bagaimana kita menyadarkan murid-murid kita untuk bisa berbuat disiplin, karena memang itu disiplin penting untuk masa depan mereka tentunya, ya, Bapak Ibu guru. Apalagi sering kita mendengar, ya, kalau kita baca buku bibliografi dari orang-orang sukses, ya kan, kalau kita tanya kenapa Anda menjadi orang sukses, kebanyakan dari mereka pasti menjawab karena saya melakukan perilaku hidup disiplin. Maka dari itu memang perlu kita itu melakukan budaya disiplin dengan sadar untuk mengimbaskannya kepada murid-murid kita semua, Bapak Ibu guru. Iya. Selanjutnya ada yang namanya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Iya. Jadi Bapak Ibu guru, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu untuk melakukan sesuatu itu pasti mempunyai alasan. Di antaranya yang pertama itu kalau kita mau melakukan sesuatu, yang pertama motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang sangat rendah, ya. Jadi karena seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanannya atau hukuman. Ya, contohnya seperti murid kita. Misalnya dia datang untuk mengerjakan tugas dari kita, motivasi dia apa? Kita lihat, mungkin yang pertama itu yang terendah adalah, ya, misalnya murid kita Bapak Ibu guru semua mengerjakan tugas yang kita perintahkan kepada mereka. Kalau kita kadang-kadang karena mereka itu karena takut kita hukum, ya, itu adalah motivasi terendah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga, ya, sering kita melihat, ya, anak-anak murid kita, dia ke depan karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, karena ingin mendapatkan poin dari kita. Ya, bukannya saya melarang untuk memberi penghargaan atau, ya, tidak. Dengan kata lain seperti ini Bapak Ibu guru, kalau bisa kita memang mereka itu ke depan memang bukan karena mengharapkan imbalan, ya kan Bapak Ibu guru semua. Iya. Jadi seperti itu, mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Itu yang kedua. Ini sih lumayan daripada karena mengerjakan sesuatu karena takut hukuman, ya kan, daripada itu. Kemudian yang paling baik adalah motivasi perilaku yang manusia yang terakhir, yaitu seseorang melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena memang berasal dari diri mereka menginginkannya, tidak karena takut hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, ya kan? Karena mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bahwasanya kalau saya mau melakukan ini maka ada kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan. Nah,
itulah motivasi yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Iya kan, ya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru, yang selanjutnya itu eksplorasi konsep untuk budaya positif. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, penting ini Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mana yang paling penting Bapak Ibu? Iya, ketiga-tiganya penting. Iya. Ya, jadi maksud dari keyakinan kelas ini adalah bahwasanya kita benar-benar menciptakan kelas yang kondusif. Nah, pastinya sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya belajar itu menyenangkan, penuh canda ceria. Nah, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, jadi Bapak Ibu guru mengenai hukuman dan penghargaan, ada sebuah kisah. Katakanlah Ibu guru Anas, iya, ada seorang guru yang bernama Ibu Anas yang mendapatkan kesulitan saat jam istirahat berakhir, di mana murid-murid itu saling dorong-dorongan atau katakan tidak tertib dalam masuk ke dalam kelas, saling dorong-dorongan, saling sikut-sikutan untuk cepat-cepat supaya mereka masuk ke kelas. Tidak jarang terkadang ada murid yang sampai cedera karena hal tersebut. Jadi Ibu Anas ini berinisiatif memberikan bintang atau membuat kesepakatan kepada murid-muridnya akan memberikan bintang kepada murid-murid yang bisa tertib untuk masuk ke kelas. Jadi dengan dibuat alhamdulillah setelah Ibu Anas buat hal tersebut, mulailah ada perubahan. Yang tadinya anak berebutan masuk kelas, kemudian mereka bisa tertib masuk kelas karena ingin mendapatkan bintang yang diberikan oleh Ibu Anas. Namun suatu ketika Ibu Anas tidak datang ke sekolah dan digantikan dengan guru yang lain, iya, dan guru itu tidak mengetahui kebiasaan yang diberikan oleh Ibu Anas. Jadi terakhir hal tersebut terulang lagi, di mana murid-murid mulai tidak terapi atau tidak teratur lagi dalam masuk kelas. Jadi Bapak Ibu guru, apa yang terjadi? Itulah yang kita katakan tadi, bahwasanya murid-murid tadi melakukan sesuatu hanya menginginkan penghargaan, bukan karena dari kesadaran mereka. Jadi semestinya itulah, penghargaan itu terkadang bisa berubah menjadi hukuman Bapak Ibu guru. Jadi banyak. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan dengan tersebut? Ya, mungkin banyak Bapak Ibu bersama. Ada pendapat dari seorang yang bernama Alvin Cohn, ya, pada tahun 1903 bahwasanya mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seorang? Karena dia berpendapat bahwasanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan tidak efektif katanya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan bisa jadi malah menghukum. Itu pendapat beliau, Bapak Ibu. Iya, mungkin seperti kasus tadi, ya, Ibu Anas yang membuat sebuah bintang, memberikan penghargaan kepada muridnya, malah terjadi terulang lagi, karena tidak ada kesadaran dari para muridnya. Ya, karena murid-murid tersebut hanya menginginkan penghargaan, bukan dari kesadaran mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, ya, teman sejawat semua, yang keempat dari eksplorasi konsep untuk budaya positif adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, Bapak Ibu guru, semua kita manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu diantaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Iya, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan yang pertama itu cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima.
pastinya Bapak Ibu semua, kita semua membutuhkan cinta dan kasih sayang dari siapapun, terlebih dari orang tua kita, saudara-saudara kita, pasti. Apalagi murid-murid kita, Bapak Ibu guru, tentunya pasti mereka sangat memerlukan itu cinta dan kasih sayang dari kita sebagai seorang gurunya, seorang pendidik mereka. Jadi itulah Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, tentu kita tahu ya Bapak Ibu semuanya bahwasanya kebutuhan bertahan hidup ya diantaranya yaitu misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya dan lain-lain, itu semua menjadi kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan tentang penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Iya, yang sama kita Bapak Ibu guru, ya kan, kita pastinya memiliki butuh untuk diakui atas kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Juga sama halnya dengan murid-murid kita. Kita juga harus memperhatikan mereka. Kita juga harus mengakui mereka, mengakui kemampuan-kemampuan mereka, menghargai mereka, setiap keunikan mereka masing-masing. Ya, jadi tidak ada lagi kita mengatakan, wah anak ini bodoh sekali atau anak ini bandel sekali. Tidak ada ibu guru, tidak ada kawan-kawan semua. Ya, yang ada mereka semua itu adalah murid kita yang unik. Karena mereka memerlukan itu, mereka memerlukan pengakuan kita. Seburuk apapun mereka adalah calon-calon penerus bangsa. Jadi tidak ada lagi yang bandel, tidak ada lagi yang nakal, tidak ada lagi yang bodoh. Semua dari mereka adalah unik. Tugas kita lah untuk menuntun mereka mencapai kodrat mereka. Selanjutnya kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Nah, inilah Bapak Ibu semua. Terkadang memang kita lihat sering ada anak-anak murid kita yang selalu sulit mungkin kita atur atau sulit kita handle seperti itu. Mungkin mereka memang butuh kebebasan. Jadi ya boleh ya sekali-sekali, tidak masalah kita ajak mereka atau kita rangkul mereka untuk menemukan kebebasan mereka yang positif. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Iya, sudah pasti manusia, kita juga tentunya. Iya, yang terakhir itu menjadi kebutuhan terakhir dari manusia itu kesenangan. Selanjutnya teman-teman semua, eksplorasi konsep untuk budaya positif ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau mantau, dan manajer. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru semua, kita sebagai guru, sebagai pendidik mestinya menjadi manajer. Ya, itu adalah tingkatan tertinggi dari posisi kontrol. Ya, kita berupaya sebisa mungkin untuk menjadi manajer bagi murid-murid kita, memanajeri murid-murid kita, tidak hanya sebagai penghukum saja atau pembuat orang merasa bersalah atau menjadi teman saja, tidak hanya menjadi pemantau saja, tetapi terlebih dari itu, yaitu menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Bisa, itulah yang kita harapkan semua Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir dari eksplorasi konsep untuk budaya positif yaitu segitiga restitusi. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita dalam hal ini. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Iya, seperti itu kira-kira. Jadi dalam hal ini ya, jadi namanya juga restitusi atau upaya melakukan perbaikan, di mana di sekolah itu sering terjadi katakanlah masalah-masalah kepada siswa atau kepada murid-murid. Ya, contohnya di mana terjadi misalnya perkelahian di antara murid yang sering kita dapatkan, atau indisipliner murid-murid yang sering terjadi, atau terkadang ada sebuah masalah yang pernah saya alami juga ketika di awal semester. Seorang murid tadi kita lihat dia murid yang pintar, murid yang rajin, disiplin, namun ketika pertengahan semester saya lihat murid tadi kok menurun keinginan belajarnya, semangat belajarnya menurun, sehingga prestasi dia menurun otomatis. Jadi disitulah gunanya restitusi. Dari yang saya pelajari dari program guru penggerak segitiga restitusi, jadi tidak semata-mata kita hanya membiarkan saja atau langsung menghukum atau mengkritik mereka, tapi diperlukan adanya segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu guru? Iya, jadi yang pertama adalah itu langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi tidak semerta-merta kita terus menyalahkan, mengkritik mereka. Lu kamu kok indisipliner, kamu kok bisa berkelahi? Tidak. Jadi kita memanggil mereka secara tatap muka, empat mata. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Kenapa mereka bisa berbuat demikian? Atau dengan kata lain, dari agama itu bertabayun. Kenapa bisa mereka melakukan itu? Contohnya kasus yang pernah saya dapatkan, ya, murid tadi yang pernah pertama semester dia rajin, bagus, prestasi baik, kemudian di pertengahan semester menurun. Saya panggil, saya ajak ke kantor, saya berdiskusi dengan dia. Rupanya terjadi broken home dari kedua orang tuanya. Orang tuanya berpisah, kemudian dia tinggal sama neneknya, sehingga semangat belajar dia menurun. Dianggapnya dia tidak disayang oleh orang tuanya. Jadi dia ini adalah korban dari broken home. Jadi setelah saya memberikan nasihat, berikan keyakinan kepada dirinya, alhamdulillah diberi hari-hari berikutnya dia mulai semangat belajar, sehingga prestasinya juga membaik. Iya, Bapak Ibu guru semua. Demikian Bapak Ibu guru atas perhatiannya, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya atas perhatiannya. Ya, kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghasilkan panen yang luar biasa, menghasilkan anak-anak didik kita yang unggul, yang luar biasa, yang baik, yang terus berkembang menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mampu bersaing di masa era globalisasi saat ini. Itu harapan kita semua. Sebagai seorang petani, ya, atau sebagai seorang petani, kita menginginkan hasil panen murid-murid kita yang unggul, yang siap bersaing di masa era globalisasi saat ini. Dan Bapak Ibu guru semua, teman-teman rekan sejawat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua
Alhamdulillah. Tetap semangat dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, seperti biasa, alhamdulillah hari ini kita dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Jadi di awal pembelajaran ini saya ingin membuat sebuah kesepakatan kelas ya untuk kita semua agar apa? Agar nantinya proses pembelajaran kita berjalan lancar dan tertib hingga nanti tercapainya proses pembelajaran yang baik bagi kita semua. Oke, baik. Oke, baik anak-anak semua, kira-kira kesepakatan kelas apa yang bisa kita buat agar nantinya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Kira-kira apa ya kesepakatan kelas yang bisa kita sepakati? Ada ide kira-kira? Ya, apa? Dalam proses belajar tidak boleh marah-marah. Oh, tidak boleh marah-marah. Luar biasa. Ada lagi kira-kira? Dalam proses belajar mesti tersenyum selalu. Wah, luar biasa, ide yang bagus. Iya, mantap ya. Jadi dalam proses pembelajaran kita mesti tersenyum selalu. Kira-kira ada ide yang lain? Siapa? Iya, apa? Saling menjaga kebersihan. Saling menjaga kebersihan kelas. Luar biasa, boleh kita terima. Ada lagi kira-kira? Iya, kan? Harus saling bekerja sama. Apa? Harus saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Iya, dalam proses pembelajaran kita mesti bekerja sama agar bisa tercapai mesti tercapai pembelajaran yang baik sehingga nantinya kita bisa pintar dan sukses bersama. Ada lagi? Iya. Dalam proses pembelajaran kita harus tertib, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Tidak boleh saling mengganggu. Bagus ya. Semua ya. Jadi tidak ada lagi saling mengganggu. Ada lagi? Siapa kira-kira ide untuk kesepakatan kelas kita? Iya. Tidak boleh bermain handphone dalam kelas. Tidak boleh bermain handphone. Nah, ini yang sering terjadi nih. Jadi kalau dalam masa pembelajaran kita tidak boleh bermain handphone kecuali nantinya saya suruh untuk mencari translate atau Google Translate ya. Oke, baik anak-anak, ada lagi kira-kira kesepakatan kelas yang bisa kita sepakati? Oh iya, apa Kak? Sersan Apa itu sersan? serius tapi santai. Wah, luar biasa, iya, sersan, serius tapi santai, luar biasa, ide yang bagus. Ada lagi kira-kira anak-anak yang bisa kita sepakati bersama? Iya, itu aja ya, oke. Iya, baik. Kesepakatan ke kelas setelah kita buat dan kita sepakati, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sehingga proses pembelajaran kita berjalan lancar hingga kita dapat belajar dengan kondusif. Terima kasih. Iya, jadi kesepakatan kelasnya ini kita tulis ya supaya kalian ingat dan bisa dilaksanakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perihal tentang pendidikan yang telah disampaikan Bapak Rapai Matondang, di mana pendidikan itu digambarkan begitu jelas dengan beliau. Makanya di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih, di mana pendidikan itu menyebarkan, istilahnya menyenangkan, sehingga kami dapat mencontoh sosok ataupun yang sudah diperbuat oleh Bapak Rapai Matondang, sehingga kami bisa meniru dan akan menerapkan kepada seluruh siswa ataupun di sekolah kami perihal tentang penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bapak Rapai Matondang tersebut. Kepada Bapak Rapai Matondang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami akan mengembangkan apa yang sudah Bapak Rapai Matondang paparkan kepada kami atau menularkan ilmunya kepada kami, sehingga kami sadar bahwasanya pendidikan yang selama ini yang kami lakukan itu banyak kekurangan, sehingga ilmu yang diberikan oleh Bapak Rapai Matondang akan kami kolaborasikan dengan sekuat semampu tenaga kami agar pendidikan lebih
maju lagi, lebih berkembang dengan keadaan zaman yang sekarang dan semakin modern ini. Berikutnya mengenai Bapak Rapai Matondang ini, menurut penilaian saya memang beliau ini sangat-sangat bisalah menjadi contoh sosok tauladan sebagai guru bagi kami semuanya yang ada di SMK Tarbiyah Islamiyah. Beliau sangat antusias dalam mengembangkan pendidikan sehingga siswa juga semakin ke depan saya perhatikan semakin antusias juga kehadirannya, rindu dengan sekolah dengan apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Rapai Matondang, sehingga apa yang sudah disampaikan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Rapai Matondang tadi akan kami contoh dan akan kami terapkan, dan seluruh warga SMK Tarbiyah Islamiyah ini akan berusaha menerapkan program-program ataupun yang sudah diperbuat oleh Bapak Rapai Matondang ini, sehingga SMK Tarbiyah Islamiyah akan lebih maju. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita sangat beruntung pada kesempatan ini mendengarkan penyampaian dari Pak Rapai Matondang. Mudah-mudahan Pak Rapai Matondang ini dapat sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dapat selalu memberikan gerakan-gerakan untuk selanjutnya. Dan kepada kita semua, marilah kita ikuti apa-apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat kita terima, kita serap, dan kita laksanakan untuk kepentingan sekolah kita pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansa selaku Kepala Sekolah SMK Tarbiyah Islamiyah Inegiri. Tanggapan saya mengenai perkembangan Pak Rapai Matondang yaitu selama belajar mengajar di sekolah ini sangat pesat sekali. Sangat pesat sekali dalam arti dalam pembelajaran kepada siswa-siswa dan memberi perkembangan kepada siswa-siswa tersebut. Nah, dari program-program yang diberikan oleh Pak Rapai Matondang menggunakan guru penggerak, guru-guru termotivasi melihat perkembangan tersebut dan melihat perjalanan mengajar dan mengajarnya, dan melihat perkembangan siswa-siswa sudah hampir pasti mempelajari yang namanya bahasa Inggris. Perkembangannya, syukurnya alhamdulillah, setiap lonceng, setiap bel, setiap jam masuk, sebelum jam masuk dia sudah ada di dalam kelas. Itu yang saya syukurkan dari program tersebut. Sehingga guru-guru yang ada bisa mengikuti contoh Pak Rapai Matondang dan bisa mengikuti calon penggerak selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan mengenai tanggapan oleh Pak Rapai Matondang mengenai pengimbasan modul budaya positif sekolah agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk lingkungan sekolah SMK Tarbiyah Islamiyah Inegiri ini, supaya anak-anak dan guru-guru yang ada di SMK Tarbiyah Islamiyah ini bisa berkembang berpikirnya dan bisa melakukan karya-karya yang terbaik. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna oleh Bapak Ibu dan Pak Rapai Matondang, dan mudah-mudahan bisa berkembanglah sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milha SPD. Saya sebagai salah satu guru di SMK Tarbiyah Islamiyah Inegiri. Di sini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan saya Pak Rapai Matondang yang telah memang sangat membantu dan telah memberikan arahan
kepada guru-guru di sini serta pembinaannya. Dan kami di sini merasa sangat terbantu dengan adanya arahan dari beliau, yang mana masih banyak kekurangan yang mungkin telah kami lakukan sebelumnya. Semenjaknya adanya arahan dari beliau ini, kami sudah mulai untuk membenahan diri agar sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, di mana visi misi ini agar menjadikan siswa-siswa kita sekarang menjadi merasa nyaman di sekolah serta menjadi lebih semangat untuk bersekolah. Kembali saya sebutkan kepada Pak Pai, terima kasih. Berkat beliau, sekolah ini mudah-mudahan bisa menjadi sekolah percontohan, kemudian menjadikan siswa-siswi lulusan dari sini menjadi siswa-siswi yang lulusan terbaik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih untuk Pak Matondang arahannya, ulasannya, wawasannya, dan telah berbagi pengalaman mungkin di pelatihan yang telah dia lewati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.